Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya membuat suatu video ringkasan dari kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam yang kemudian hasilnya saya edit dan saya rangkum menjadi video sederhana ini. Harapannya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Paling tidak, saya mencoba untuk melakukan sharing terhadap sedikit pengetahuan yang Allah berikan kepada saya. Fungsi hukum di dalam masyarakat adalah oleh karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk bisa hidup, karena manusia adalah makhluk sosial ya. Seperti misalnya kita mau makan saja kan kita nggak bisa sendirian menyediakan makan itu, karena makan nasi aja berarti kan kita harus ada beras yang tidak mungkin kita tanam sendiri, kita harus beli ya. Terus kemudian juga untuk sayurnya kita juga tidak nanam sendiri, ikannya juga kita tidak mancing sendiri, begitu juga kompornya kita tidak bikin sendiri, dan sebagainya. Pancinya juga kita nggak bikin sendiri. Jadi jelas bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, seiring tadi yang saya katakan bahwa makin lama manusia itu makin lama makin banyak, sementara kebutuhannya, keinginannya, hasratnya, seleranya dan sebagainya juga makin berkembang, makin meningkat, maka tentu saja akan ada masalah-masalah baru yang timbul dibandingkan dengan ketika manusia itu masih sedikit dan keinginannya belum banyak. Kalau dulu manusia kan hanya ingin bertani, hanya sandang, hanya pangan ya, pakaian dan makan saja. Terus kemudian berkembang lagi pengen punya rumah ya, terus kemudian berkembang lagi pengen yang lain-lain, sampai akhirnya sekarang manusia tidak hanya cukup sandang pangan papan, tapi juga perlu entertainment, perlu hiburan. Nah, sejalan dengan itu berarti mulailah ilmu ekonomi itu berkembang. Ekonomi itu sendiri pada dasarnya adalah cara bagaimana manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya. Karena kelangkaan sumber dayanya langka, manusianya makin banyak, kebutuhannya makin berkembang. Nah, di sini timbul permasalahan. Kan kita tahu sendiri juga yang namanya manusia itu ada yang rajin nanam dulu, beternak dulu, bertani dulu, kan gitu ya, baru kemudian memetik hasil. Tapi kan ada juga manusia yang nggak mau pusing ya, manusia yang mau enak ogah kerja. Ngapain capek-capek nanam, ngapain capek-capek beternak, ambil aja punya orang, kan gitu, beres, rapas aja punya orang lawan matiin, bunuh, kan gitu. Kan ada manusia-manusia kayak gitu, maka timbullah pencurian, timbullah perampokan, timbullah begal dan sebagainya. Kenapa? Karena memang manusia itu pada dasarnya memang ada yang rajin bertanam, ada yang rajin berusaha, tapi ada juga yang mau enak tapi tidak mau kerja gitu. Dan ini sudah mulai dari zaman nenek moyangnya manusia, yaitu zaman Nabi Adam. Kan kalau kita pelajari sejarah agama, dulu kan Nabi Adam itu dengan Siti Hawa ya, sedikit kita nengok ke belakang dulu, kan kedua beliau itu kemudian melahirkan keturunannya adalah setiap kali melahirkan Siti Hawa itu adalah punya anak kembar sepasang, satu laki-laki satu perempuan ya, gitu. Kemudian ada dua pasang yang akhirnya akan menjadi pengukir sejarah umat manusia sampai kepada hari kiamat nanti. Itu siapa ya? Kabil yang lahir kembar dengan Ikrimah, sementara satu lagi saudaranya Habil yang kembaran dengan Labuda. Karena manusia pada waktu itu masih sedikit, baru ada Adam dan keturunannya cuma tak banyak, maka kemudian ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah waktunya untuk menikah,
harus ada pengaturan ya. Allah mengatur, kemudian pada waktu itu mereka yang menikah itu tidak boleh dengan kembarannya. Berarti dari 4 orang tadi harus disilang. Kabil harus dengan Labuda, Habil harus dengan Ikrimah. Nah kan gitu ya peraturannya. Tapi kemudian ini mulai dasar sifat manusia ini, si Kabil merasa tidak suka dengan Labuda, dia lebih senang dengan Ikrimah. Tapi kan nggak boleh, karena Pak Ikrimah itu saudara kembarnya. Peraturan yang berlaku pada waktu itu tidak boleh nikah dengan saudara kembar, harus dengan yang bersilang. Tapi si Kabil ngotot, dia maunya sama Ikrimah, nggak mau si Labuda jelek gitu kan. Saya maunya sama Ikrimah aja, tapi kan nggak boleh. Maka kemudian dia kedua orang itu, Habil dan Kabil, diminta untuk berkorban. Ya si Kabil karena memang, nah ini representasi sifat manusia yang kurang bagus, dia berkorban ogah-ogahan, dia kasihnya yang kurang bagus. Sementara Habil ikhlas, dia kasihnya yang terbaik dari apa yang dikorbankan, itu kambing yang terbaik. Tentu saja yang diterima tentu yang bagus ya. Nah berarti putusannya adalah tidak bisa dirubah, Habil harus dengan Ikrimah, Kabil harus dengan Labuda. Maka disinilah kemudian sifat dasar manusia yang memang satu, tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada. Terus yang kedua, ingin mencapai keinginannya meskipun itu tidak sesuai dengan hukum. Terus yang ketiga adalah untuk mencapai keinginannya itu manusia tidak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang lain. Dan ini kondisi-kondisi dasar yang kebawa terus bahkan sampai hari kiamat. Dan ini akan sangat relevan kalau kita bicara tentang hukum dalam ekonomi, karena banyak orang yang ingin mendapatkan kekayaannya karena tidak puas dengan yang sudah ada ya, kemudian ingin mendapatkan yang lebih berlimpah lagi meskipun dia tahu itu memperolehnya dengan cara yang melanggar hukum. Bahkan tidak jarang untuk itu dia melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang lain, bisa membahayakan negara, nggak peduli dia. Nah itu berarti dari zaman Nabi Adam sendiri manusia udah kayak gitu ya, nggak pernah puas dengan apa yang sudah ada. Kabil nggak puas ya, padahal yang namanya kecantikan itu kan relatif. Bagi Kabil mungkin Ikrimah ini ya bidadari cantiknya, sementara Labuda barangkali ya nggak secantik itu, sehingga dia senang kepada Kabil, dia senangnya kepada Ikrimah dan tidak suka kepada yang seharusnya menjadi pasangan dia gitu ya. Kan kalau kita dengar lagu pop itu, biar kata mirip buaya bagiku Luna Maya, maka sebaliknya biar kata Luna Maya bagiku ya buaya ya. Cantik itu kan banyak kan relatif ya. Nah, jadi di sini, nah kemudian karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama, harus terorganisir dalam mencapai tujuan bersamanya, maka tentu perlu ada hukum ya, perlu ada hukum, perlu ada norma-norma yang mengatur bagaimana supaya manusia itu jangan sampai dalam kehidupan bersama itu saling berbenturan, saling kayak tadi tuh, kayak Kabil, dia kemudian melakukan kejahatan, dia ingin merampas Ikrimah, dia ingin memperoleh Ikrimah, dia ingin menikahi Ikrimah, lalu kemudian nggak peduli, pada akhirnya dia membunuh Habil, saudaranya sendiri dia bunuh dalam rangka mendapatkan atau memenuhi keinginannya gitu. Maka dalam kehidupan manusia ini memang ada norma-norma, ada ketentuan-ketentuan yang menjadi aturan hidup bersama ya. Jadi norma adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Karena tadi itu ada manusia yang rajin, ada manusia yang malas, ada manusia yang beruntung dalam arti cerdas, ada juga manusia yang biasa-biasa aja. Ada manusia yang badannya kekar, ada juga yang badannya lemah, ada yang badannya sehat, ada juga yang penyakitan. Kan udah menjadi takdirnya manusia kayak gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar jangan sampai yang kuat itu menindas yang lemah,
Jangan sampai nanti yang lemah makin menderita, sementara yang kuat makin merajalela. Ya, bagaimana orang supaya orang yang sudah bercocok tanam, yang sudah berusaha, sudah bekerja, terlindungi, jangan sampai haknya kemudian jadi hilang karena didudukan oleh orang lain. Maka itulah perlu adanya yang namanya norma, ya. Norma itu sendiri macam-macam, ya. Ada norma agama. Norma agama adalah ketentuan yang mengatur kehidupan manusia yang dilandasi oleh aturan-aturan atau ajaran-ajaran agama. Ya, misalnya agama Islam kan mengatur bagaimana orang berperilaku, ya, dalam masyarakat, bagaimana bisa bergaul dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, ya, gitu, ya kan. Kemudian juga di samping norma agama dalam masyarakat juga itu ada norma kesusilaan, ya, bagaimana supaya orang itu tidak dengan seenaknya aja mengumbar hasratnya. Ya, ada hal-hal yang menyangkut sesuatu yang tidak diperbolehkan. Misalnya seseorang, saya nggak mau pakai pakaian ribet, saya maunya ya telanjang aja. Ya, itu kan norma susila. Atau dia kemudian memamerkan foto-foto yang nggak benar, video-video yang nggak benar, atau dia melempar konten-konten yang tidak baik di medsos. Nah, itu masalah kesusilaan itu. Atau ketika dia menggoda orang lain, dia merampas orang lain, atau dia memperkosa orang lain, dia menggoda orang lain, itu norma susila, ya. Kemudian ada juga yang dinamakan norma sopan santun. Bagaimana orang bisa berperilaku, bersikap di tengah-tengah masyarakat supaya tidak sampai menyinggung orang lain. Sopan santun itu kan misalnya, ya, sopan santun itu biasanya tidak ada hukum, tidak ada sanksi hukum, tapi hanya perasaan masyarakat aja yang jadi nggak enak, ya. Misalnya di tengah kerumunan, ya, orang lagi makan, lagi pesta, kok tiba-tiba Anda buang ingus. Wah, itu kan nggak ada ininya, nggak ada hukumnya, tapi kan orang jadi sebel sama Anda, ya. Ini tiba-tiba orang kok di tengah orang makan kok ada buang ingus, buang riak. Nah, itu kan masalah sopan santun. Atau tidak ada hukumnya juga, misalnya Anda di kampus manggil saya gitu, ya, San gitu aja, bukannya Abah atau bukan Pak Abdil, tapi manggil nama San gitu. Itu kan nggak ada hukum, itu kan kurang ajar gitu kan. Kamu manggil Pak Dekan misalnya Hadi, ya, itu kan Pak Hadi, kamu manggil Pak Dekan jabatannya atau Pak Hadi gitu, dia lewat kamu panggil di mana di gitu. Ya kan kamu nggak diomelin, tapi kan kamu bisa dibenci kamu, ya. Cobalah kamu iseng-iseng panggil bapak kamu nama aja, ya, paling kamu seminggu kali kasih jajan kamu, ya. Berarti itu sopan santun, tidak ada sanksi, tapi ya pantas nggak sih begitu gitu loh, ya. Apa pantas begitu? Atau sopan santun yang lain juga yang ringan adalah kalau kamu bertiga jangan ngobrol berdua, yang lain dikacangin, yang lain dicuekin aja, ya. Sementara kamu ngobrol berdua-duaan aja gitu, udah gitu ketawa-ketawa, yang satu bengong aja, ya, itu kan nggak sopan namanya, kan? Itu nggak ada sanksinya, tapi sopan santun. Oke, yang berikutnya adalah norma hukum. Norma hukum itu suatu pelanggaran yang dilakukan itu tidak bisa begitu saja seperti sopan santun, hanya rasa tidak enak orang aja. Enggak, kalau hukum itu adalah dia memiliki karakteristik tertentu, yaitu apa? Yang namanya hukum itu adalah peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, ya, yang mengatur tingkah laku manusia, ya. Ada sanksinya. Jadi artinya orang yang melanggarnya itu nanti bisa kena hukuman, bisa kena sanksi. Kalau sopan santun paling orang kesel saja, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau hukum, ya, kalau hukum itu ada sanksinya. Lalu siapa yang berhak menghukum? Yang berhak menghukum tentu adalah orang atau pihak yang memang memiliki wewenang. Ya, dalam hal ini ya tentu pemerintah, ya. Pemerintah menetapkan suatu hal, kemudian hal itu harus dipatuhi oleh masyarakat
dan bagi masyarakat yang melanggar akan ada sanksinya, baik itu sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi, atau sanksi-sanksi yang lain. Ya, misalnya Anda nih zaman COVID sekarang ini, ya, Anda keluar rumah ke pasar kemudian nggak mau pakai masker, ya, itu ada sanksinya. Anda bisa kena denda, atau mungkin Anda suruh push up, atau Anda mungkin disuruh suruh nyapu jalanan, ya. Kenapa? Karena memang pihak yang berwenang sudah menetapkan bahwa dalam masa pandemi seperti ini, demi mencegah tersebarnya virus corona, maka setiap orang diminta untuk pakai masker. Bukan anjuran, tapi diperintahkan, ya, diharuskan berdasarkan sanksi hukum. Makanya kalau misalnya kita keluar nggak pakai masker, ya, nanti akan kena sanksi, gitu. Nah, di Indonesia itu sanksi itu bisa bermacam-macam, ya, mulai dari yang ringan sampai yang paling berat. Nah, apakah itu sanksi pidana atau sanksi perdata dan yang lain-lain, ya. Kemudian unsur-unsur hukum itu, kalau kita jabarkan pengertian yang tadi, satu, hukum adalah peraturan. Peraturan apa? Peraturan yang mengatur tingkah polanya manusia supaya jangan seenaknya sendiri, supaya jangan semaunya sendiri, supaya bisa juga menghargai orang lain, ya. Kemudian hukum itu dibuat oleh badan resmi, jadi nggak bisa sendiri-sendiri, ya. Misalnya Anda punya tanah luas di samping rumah, terus namanya orang kadang-kadang iseng main lempar sampah, kantong plastik lempar, sampai lewat lempar, terus kemudian Anda bikin pengumuman, siapa yang melempar sampah di sini, di tempat ini didenda 3 juta. Itu nggak boleh. Emang Anda punya hak apa untuk menetapkan 3 juta? Kalau mau, ya orang itu tegur, atau Anda pasang pasang pagar supaya jangan dilemparin sampah. Tapi kalau kemudian kita buat peraturan seperti itu, yang ngelempar sampah ke tempat ini, yang buang sampah ke tempat ini akan didenda 3 juta, itu nggak sah. Kenapa? Ya karena tidak dibuat oleh badan resmi. Tidak boleh peraturan itu dibuat oleh orang perorangan, bahkan bukan hanya orang perorangan, organisasi sekalipun, ya, nggak boleh membuat suatu peraturan yang mengikat keluar dari organisasi. Ya, misalnya hukum itu, ya, meskipun dibuat oleh badan resmi yang berwajib, tentu tidak bisa mengikat secara global. Perda DKI ya tidak mengikat bagi orang Jawa Barat, Perda Jawa Barat ya tidak mengikat bagi orang Jawa Timur, Perda Jawa Timur tidak mengikat bagi orang Sumatera Barat, kan gitu. Jadi hanya wilayah-wilayahnya sendiri, itu namanya yurisdiksi. Oke, nah untuk internal, ya, untuk internal hukum itu adalah memaksa dan mengikat. Jadi kalau misalnya hukum itu berupa perundang-undangan, berupa undang-undang, itu berlaku bagi seluruh warga Indonesia, seluruh WNI. Meskipun tidak berlaku bagi orang lain, tapi bagi WNI dia memaksa artinya harus dijalanin, ya, mengikat. Orang harus patuh, nggak bisa enggak, itulah. Kalau dilanggar, maka jelas dia harus siap dengan sanksi yang tegas, ya, memiliki sanksi yang tegas dalam arti ditegakkan, dijalanin. Jangan karena wah ini saudara nih, udahlah maafin aja, nggak boleh, ya. Karena anak sendiri, wah ini nih melanggar, nggak apa-apalah, udah biarin aja lah, anak sultan mah bebas, kan gitu katanya. Ya nggak bisa begitu, semuanya harus sesuai dengan ini. Makanya disebutkan hukum itu tidak boleh seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul di atas, ya kan. Nah, jadi harus berlaku adil. Anda tahu nggak, hukum itu dilambangkan dengan apa? Dengan lambang seorang dewi keadilan namanya. Ya, Anda pasti nanti bisa cari di internet, lambang dewi keadilan itu apa? Perempuan. Artinya hukum itu harus pakai perasaan, nggak boleh pakai otak doang, nggak boleh pikiran doang, tapi harus juga pakai perasaan, harus menimbang-nimbang.
lambang Dewi Hukum itu adalah perempuan, bukan dewa tapi dewi. Nah, si perempuan itu, lambang hukum itu matanya ditutup sama kain hitam. Artinya apa? Artinya di dalam menegakkan hukum, orang tuh nggak boleh lihat-lihat siapa, nggak boleh pandang-pandang bulunya. Ngapain juga mandang-mandang bulunya kan? Jadi artinya mau ponakannya, mau anaknya sendiri, mau keluarganya, mau istrinya, kalau mau melanggar hukum itu tetap hukum itu harus ditegakkan. Makanya lambangnya adalah matanya ditutup gitu. Terus kemudian berikutnya lagi dari lambang Dewi Hukum itu adalah dia di tangan kirinya megang timbangan ya. Megang timbangan berarti segala sesuatu dalam memutus itu harus banyak pertimbangannya, nggak bisa berdasarkan pikiran-pikiran saja, harus banyak pertimbangannya supaya tercipta keadilan gitu. Lalu kemudian tangan kiri megang timbangan, tangan kanan megang pedang, artinya harus tegas menabas siapapun yang melanggar hukum ya. Jadi itu lambang Dewi Hukum tuh. Dewi Hukum dilambangkan dengan seorang perempuan yang matanya ketutup, yang tangan kirinya megang timbangan, tangan kanannya megang pedang gitu. Nanti Anda carilah gambarnya itu di Google banyak ya. Terus kemudian hukum itu sendiri apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan ya, mewujudkan keamanan, keadilan dan ketertiban. Sebab kalau misalnya masyarakat yang sudah mulai banyak ya, kompleks ya, di mana-mana baik di kampung maupun di perumahan, itu kemudian ada yang berlaku seenaknya aja, main rampas, main begal, main rampok, kan jadi nggak aman orang ya kan. Punya barang sedikit kemudian main dirampas aja, punya anak gadis cantik sedikit bawa kabur, kan nggak boleh kan. Jadi nggak aman hidup orang. Juga demi keadilan, jangan sampai nanti orang yang punya kekuasaan, punya jabatan bisa seenaknya, sementara kalau yang rakyat kecil itu tidak mendapatkan haknya ya. Nah ini kalau orang apa namanya dalam agama Islam, contohnya aja adalah sholat Jumat tuh. Sholat Jumat itu biarpun dia presiden, kalau datang di belakang, nggak boleh tiba-tiba nyodok ke depan. Kalaupun terjadi seperti itu ya berarti itu pelanggaran. Sholat Jumat yang datang duluan ya duluan di depan mimbar ya. Mau menteri kayak, mau presiden kayak, mau pejabat kayak, pokoknya dalam sholat itu tidak ada jabatan. Datang belakangan ya di belakang, datang duluan ya di depan. Jangan karena pejabat datang belakangan kemudian nyodok ke depan, kan saya pejabat ya. Nggak boleh begitu, di mata Allah nggak ada tuh pejabat ya. Atau kadang-kadang ada orang akal-akalan juga, yang di depannya itu adalah katakanlah satpamnya atau pesuruhnya, disuruh duluan duduk di situ, pasang sajadah. Nanti pejabatnya datang belakangan, datangnya di khotbah kedua lagi, udah mau habis datang, nanti si satpam atau petugas mundur, digantiin sama si pejabat jadi enak langsung dapat di depan. Sementara si cleaning service pergi cari tempat lain. Dalam Islam nggak ada begitu ya. Keadilan, yang belakangan yang ngantri lah begitu, sesuai dengan proporsinya dan supaya tertib ya. Hukum itu dibuat supaya ada ketertiban, walaupun kadang-kadang tertib itu membuat orang ya jadi agak lama ya. Anda ngantri ya, kalau Anda tertib ya datang belakangan ya belakangan lah. Tapi kalau misalnya mau cepat ya berarti kan tidak tertib. Jadi maunya mana nih, mau tertib atau mau cepat? Ada dua pilihan, mau cepat berarti tidak tertib, mau tertib berarti tidak cepat gitu ya. Sedangkan hukum adalah yang diinginkan adalah ketertiban, karena pada dasarnya semua orang yang mau cepat lah, siapa mau lama-lama gitu kan. Oke, jadi ini unsur-unsur hukum, peraturan tentang tingkah laku, kemudian yang membuat adalah badan resmi, kemudian dia memaksa, mengikat semua orang ya, kemudian kalau ada pelanggaran dia akan kena sanksi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan, keadilan dan ketertiban. Oke, itu tentang hukum.
Nah, berarti kalau kita lihat bahwa yang namanya ekonomi adalah upaya orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, di tengah kelangkaan sumber daya, ya, bagaimana caranya adalah bahwa supaya orang yang mengusahakan seperti itu tidak melakukan pelanggaran. Boleh dia berusaha, boleh dia beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tapi ya tentu ada batas-batas hukum yang tidak boleh dilanggar. Sehingga ketika dia berdagang, boleh kan orang dagang silahkan aja, tapi kan dagang ya tentu ada kaidah hukumnya, ya. Misalnya dagang ya barang dari mana, ya dagangnya itu barangnya yang diperdagangkan tentu sesuatu yang dia peroleh dengan baik, bukan barang boleh nyolong dijual gitu, berarti kan itu udah melanggar, ya. Terus kemudian barang yang dijual juga adalah barang yang baik, dalam arti jangan barang bekas dibilang barang baru, nah itu kan berarti penipuan, ya. Atau apalagi orang berdagang katakanlah jual bensin 1 liter tapi kemudian dikurangi tidak 1 liter kan gitu ya, 0,8 mililiter, 0,8 liter dikurangin. Beras misalnya 1 liter dikurangin, ya ada tidak sepenuh 1 liter. Nah itu kan berarti kegiatan-kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain sehingga konsumen menjadi dirugikan. Atau apalagi Anda berdagang katakanlah makanan, ya, dagang bakso, itu kan boleh, orang dagang bakso siapa ngelarang, kan boleh-boleh aja, itu sah, halal. Tapi kemudian karena pengen pengen lebih dapat untung banyak, lalu kemudian baksonya itu Anda gunakan daging tikus, ya, berarti kan itu namanya melanggar hukum, ya. Daging tikus atau apalah, daging celeng, daging babi itu, ya, kadang-kadang orang curang seperti itu. Atau Anda menggunakan bahan pengawet yang membahayakan, atau menggunakan bahan pewarna, whatever. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam rangka ekonomi ini yang melanggar hukum, ya. Kadang-kadang orang itu demi mencapai apa yang diinginkannya, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli ada orang yang korupsi, ada orang yang manipulasi, ada orang yang kolusi, ada orang yang menyelundup, ada orang yang menipu, ada orang yang merampok, ada orang yang membegal dan sebagainya, ada orang yang kemudian memalsu data, ya macam-macam lah, dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya dia kemudian melakukan pelanggaran. Nah itu adalah aspek hukum dalam ekonomi. Baru sampai situ. Nah sekarang bagaimana kalau judul kuliah kita ini adalah aspek hukum dalam ekonomi Islam, ya berarti kajian kita bukan kajian berdasarkan ekonomi kapitalis, bukan berdasarkan kajian ekonomi komunis, ya, tapi berdasarkan kajian berlandaskan bagaimana Islam mengajarkan supaya orang boleh melakukan kegiatan ekonomi, ya, tetapi Islam juga mengatur, ada kaidah-kaidah hukum yang mengatur supaya semuanya jadi lancar, yang berdagang lancar, yang konsumen juga lancar, ya, dalam arti semua pihak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dalam jual beli misalnya, kan kalau jual beli itu bagi si penjual haknya adalah menerima pembayaran, kewajibannya kan menyerahkan barang, ya. Bagi si pembeli haknya adalah menerima barang, kewajibannya membayar. Nah Islam kan mengajar bagaimana caranya nih supaya baik si penjual maupun si pembeli jangan sampai ada yang dirugikan. Dalam semua hukum saya kira ada ekonomi kapitalis, ada yang mengatur bagaimana jual beli.
dalam ekonomi komunis juga ada yang mengatur tentang jual beli, tapi itu di luar kajian kita, karena di luar kajian kita adalah aspek hukum menurut hukum Islam. Tapi tentu nanti juga dalam perkuliahan kita ini akan kita bahas juga yang dua tadi sebagai perbandingan, supaya Anda tahu, Anda bisa membanding-banding kira-kira yang baik menurut Anda itu yang mana, yang masuk akal, yang adil itu menurut Anda yang mana, apakah yang kapitalis, yang komunis, atau yang islamis gitu. Oke, jadi kembali ke laptop, hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi. Jangan sampai orang yang memenuhi kebutuhan ekonominya itu dengan cara melanggar hukum. Landasannya adalah bagaimana Islam mengajarkan itu. Baiklah teman-teman sekalian, saya kira demikian saja yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan masih bisa kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang aspek hukum dalam ekonomi Islam, tentu dengan sub-sub topik yang berbeda. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.